Prof. Muzakir, selamat malam. Dalam perspektif hukum pidana nih ya, tadi kan terkait kita ngomongin bagaimana anggaran terkait dengan lembaga negara, salah satunya adalah Kepolisian Republik Indonesia. Nah, apakah, nih kita pengen tahu, apakah pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan anggaran, kemudian menetapkan, ya, terus kemudian pengawasan APBN gitu, bisa dimintai pertanggungjawaban secara pidana? Baik, jadi kalau terkait dengan penyusunan anggaran, penetapan anggaran dan sebagainya, kalau menurut saya itu bagian adalah kebijakan administrasi keuangan negara gitu ya. Jadi itu bukan perkara pidana gitu ya. Ya cuma yang menjadi masalah tadi saya mendengar dari semuanya dan saya dulu melakukan evaluasi dalam konteks hukum pidana. Ini logikanya harus kita balik-balik sedikit deh. Jadi kalau ada kejahatan di daerah itu tinggi, anggarannya akan tinggi. Tapi kalau daerah yang lain itu kejahatannya rendah, anggarannya akan rendah. Ini menjadi masalah. Apakah ini dipertimbangkan di DPR atau tidak, saya tidak persis. Kami mendeteksi itu seperti itu. Karena reaksi terhadap kejahatan terlalu tinggi, maka butuh anggaran yang tinggi. Nah kalau butuh anggaran yang tinggi, nah tingkat kejahatan itu, maaf, dalam tanda petik akan dipelihara. Karena disitulah kan sumber anggaran untuk bisa disalurkan di situ. Ini juga terjadi dalam penanganan tindak pidana korupsi juga sama begitu. Nanti bisa dicek. Satu daerah-daerah tertentu, ini khususnya terhadap kepolisian dan kejaksaan, anggarannya tinggi, potensi korupsi tinggi, maka anggaran untuk penegak hukum akan tinggi. Bingung saya juga lihatnya. Jadi dari mana logikanya terjadinya kejahatan sebagai pembengkakan anggaran? Ini benar terjadi, ya, benar terjadi. Ya mungkin dari reaksi dari ini seharusnya kalau menurut saya adalah kepolisian dan kejaksaan, terutama kepolisian, kalau dia anggaran, kalau tingkat kejahatannya turun, berarti dia adalah sukses di dalam memimpin daerah, dalam menjaga harmonisasi keamanan di daerah yang bersangkutan, berilah anggaran yang tinggi. Sehingga anggaran tinggi untuk mensejahterakan dalam komunitas rakyat, menjaga stabilitas kejahatan atau stabilitas keamanan, mencegah terjadinya kejahatan. Tapi kalau itu menjadi porsi yang tinggi, Bapak dan Ibu sekalian sudah menyimpulkan sendiri kira-kira. Lebih baik diturunkan kejahatan atau dibiarkan kejahatan itu terjadi dalam level yang sama. Yang kedua, saya ingin sekali, dalam hal penanganan tindak pidana korupsi tak jauh berbeda seperti itu. Ketika anggaran korupsi tidak terlalu tinggi, korupsi juga tidak terlalu banyak. Tapi begitu anggaran korupsi tinggi, penanganan korupsi tinggi, estimasi saya rata-rata atau rata dalam setiap satu kasus, itu kepolisian itu adalah 150 juta. Kejaksaan kurang lebih 200 sampai 250 juta. Meskipun tindak pidana korupsi cuma 50 juta. Negara untung rugi, rugi. Tapi kalau nggak ada kejahatan, hangus anggaran itu. Berikutnya akan turun anggaran itu karena di lokasi itu atau tempat daerah itu adalah tidak ada kejahatan korupsi. Sehingga ini pernah terjadi, kebetulan saya alami sendiri supaya sebagai sampel subjektif saya. Suatu saat datanglah saya tamu dari kejaksaan, satu kabupaten. Pak, kami perdebatan di tingkat Krimsus ini tidak selesai-selesai. Saya minta Pak Muzakir memberikan pendapat yang objektif berdasarkan ilmu pengetahuan Pak Muzakir dan seterusnya dan seterusnya. Saya kira pagi-pagi sambil ngopi, bolehlah datang ke rumah karena rumahnya dia dekat saya tapi kantornya jauh gitu ya. Akhirnya saya datang pagi-pagi, enggak taunya saya kira 1 orang 2 orang, ternyata beludak sampai 8 sampai 9 orang. Kagetnya saya luar biasa. Tetapi apa yang terjadi? 12 kasus yang ditanyakan pada saya sebagai ahli hukum pada saat itu, saya hanya merekomendasi cuma 1 kasus. Selebihnya itu administrasi perdata. Ini jangan dikasuskan, kalau dikasuskan habis itu anggaran negara untuk kepentingan itu dan resikonya apa? Proyek itu tidak akan berhasil karena kalau merubah proyek itu, kamu telah merubah barang bukti. Dan akhirnya kalau itu dilakukan mangkrak, saya bilang. Saya ingatkan di sini, hanya 1 yang rekomendasi saya, itu pun harus dibuktikan namanya kerugian keuangan negara yang pasti dalam konteks itu. Saya bertanya, kenapa sampai debat untuk perkara korupsi? Maaf Pak,
Yang satu, saya ingin jadi Kajari. Syaratnya apa? Harus ada perkara korupsi yang saya tangani. Yang lain kami juga harus punya kontribusi dan seterusnya dan seterusnya. Saya kira ini skala nasional, lembaga-lembaga yang menangani korupsi, tanya kepada dia. Yakinlah menurut saya itu ada hubungannya. Saya kira tidak perlu panjang-panjang lebar untuk itu. Jadi oleh sebab itu, mungkin saya sekaligus menyampaikan pendapat saya. Itu dasarnya dari apa? Memang dasarnya menurut saya adalah pertama-tama dari aspek legislasi. Jadi legislasi ini menjadi masalah serius buat saya, terutama sebagai pengkaji hukum pidana, karena aspek legislasi inilah yang memberi potensi terjadinya tindak pidana pelanggaran-pelanggaran yang lain. Ini benar, termasuk nanti efeknya kepada penegakan hak asasi manusia. Ini minta maaf, sebelah saya adalah legislator. Saya ingin mengkritik, menyampaikan kritik saya. Pelanggar hak asasi manusia dimulai dari pelanggaran terhadap pembentukan hukum. Berapa undang-undang dan juga pasal-pasal yang diujikan di Mahkamah Konstitusi yang cantolannya itu adalah pasal pelanggaran hak asasi manusia yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi dan dinyatakan inkonstitusional. Berarti dia produk yang dilahirkan adalah produk pelanggaran hak asasi manusia dalam bentuk norma aturan hukumnya. Ini mengeri buat saya gitu ya. Itu kadang-kadang sudah ditegakkan beberapa tahun, beberapa orang yang sudah kena pasal itu, barulah kemudian berikutnya baru diuji. Berapa menjadi korban hak asasi manusia yang terkait dengan pasal norma yang diujikan itu tadi. Buat saya itu ngeri sekali. Ya. Dan kadang-kadang masyarakat tidak mau mengujikan itu ke Mahkamah Konstitusi. Karena apa? Tidak akan mungkin diterima. Karena apa? Di situ ada embel-embel, namanya adalah gerakan anti korupsi. Kemudian ada namanya pemberantasan korupsi. Semua takut dan tiarap semuanya. Padahal normanya jelas menurut saya adalah salah dan itu melanggar konstitusi. Dan itu bagian di dalamnya di antara hak asasi manusia. Percaya atau tidak percaya? Sampai saya kaget juga. Ketika di Mahkamah Konstitusi hakim saya debat. Ini salah di dalam membuat rumusan norma. Mungkin saya tampilkan sedikit saja. Dalam teori manapun di dunia ini kita temukan namanya kesengajaan berencana, hukumannya lebih berat daripada kealpaan. Itu dimanapun. Tapi khusus undang-undang tidak pidana korupsi, kesengajaan hukumannya lebih ringan 5 tahun. Kealpaan hukumannya seumur hidup. Pertanyaannya adalah, itu melanggar hak asasi manusia atau tidak? Saya katakan melanggar. Karena apa? Itu resikonya sangat luar biasa karena Tuhan itu mengadili lahir dan batin. Batinnya tidak bersalah, lahirnya dihukum. Tidak boleh seperti itu. Kalau itu, buat apa ada ketuhanan yang Maha Esa? Kalau batinnya itu salah, perbuatan yang salah, lengkap dia, kejahatannya secara berencana. Jadi kesimpulannya saya ingin sampaikan, harus dimulai pembaruan yang penegakan hukum dalam rangka atau perspektif hak asasi manusia. Saya minta maaf sekali lagi Bapak. Mungkin ada teman yang lain dari DPR. Sebaiknya DPR itu sebelum membuat undang-undang, kaji dulu aspek hak asasi manusia di dalam perencana produk yang dihasilkan. Sebaiknya kita ubah sistem kita ini. Jangan sampai ada korban dulu baru menguji di Mahkamah Konstitusi. Agar supaya legal standingnya ada. Sekarang kita ganti supaya tidak terjadi pelanggaran. Setelah itu dibahas dan disahkan, sebelum diundang-undangkan, kirim ke Mahkamah Konstitusi, silahkan Mahkamah Konstitusi, uji dulu apakah ada pasal-pasal yang sudah kami sahkan, sepakati ini, ada pasal-pasal yang disebut sebagai pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar 45, wabil khususnya adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang dimuat dalam Undang-Undang Dasar 45. Jadi istilahnya mengujinya itu bukan berdasarkan pelaksanaannya lebih dahulu merugikan atau tidak, tapi normanya harus dites apakah dia adalah terjadi pelanggaran atau tidak. Jadi kalau terjadi pelanggaran sejak awal gitu, itu kan menunjukkan bahwa
maaf ya, sekali lagi maaf Bapak, kualitas pembentukan undang-undang tidak mengacu kepada Undang-Undang Dasar 45. Nangis ngeri saya lihatnya. Bisa tunjukkan salah satu aja Pak. Bapak dan Ibu sekalian bisa baca. Karena gempita anti tidak pidana terorisme. Bapak lihat itu pasal pembaruan yang terakhir kemarin. Di situ disebutkan. Dalam hukum itu namanya ancaman, itu secara physically. Sekarang diganti ancaman itu dengan tulisan. Dan ancaman dengan tulisan, hukumannya bisa hukuman mati. Misalnya saya mengancam kepada sesuatu lembaga, saya akan tak bom dan sebagainya. Mati hukumannya, tulisan. Dan orang itu bisa didor, dimatikan. Karena apa? Melakukan tidak pidana terorisme. Itu undang-undang pembaruan kemarin, Pak. Saya tidak tahu apakah Bapak menguji dengan itu, dengan Undang-Undang Dasar 45 atau tidak. Jangan ngomong kemudian, oh itu terorisme dibasmi atau diberantas. Oke lah, tetapi itu jangan sampai melanggar hak asasi manusia. Yang ketiga, tentang pembentukan undang-undang lagi. Bapak-bapak dan ibu sekalian, kalau baca undang-undang selalu ada namanya pemberantasan. Menurut saya itu dosa besar dalam konteks Republik Indonesia. Karena apa? Karena itu melanggar Undang-Undang Dasar 45. Bisa dibuktikan Bapak dan Ibu sekalian. Dalam pasal 24 ayat 1 dikatakan di situ, kekuasaan kehakiman itu merdeka dalam rangka untuk menegakkan hukum dan keadilan. Tetapi karena ada pemberantasan tidak pidana korupsi, pemberantasan yang lain, kekuasaan kehakiman di bawah ketiak pemberantasan. Di bawah ketiak pemberantasan. Jadi hakim-hakim itu alat pemberantas. Maaf Pak polisi, Pak jaksa, alat pemberantas. Bukan penegak hukum dan keadilan. Benar begitu Bapak dan Ibu sekalian. Ini sengaja saya membuat ngeri begitu karena saya sudah ngeri sejak dulu. Karena kalau saya ngomong seperti ini selalu akan dikatakan bahwa oh pro ini, oh mendukung ini, oh tidak buat saya. Ini akademik saya. Saya sudah menolak kata-kata pemberantasan itu Bapak. Seusul saya Bapak, kalau ada revisi jangan ada kata pemberantasan. Karena kalau pemberantasan itu masuk di dalamnya berarti hakim adalah pemberantas tidak pidana korupsi. Lupa, bukan penegakan pun singkirkan. Penegakan itu adalah sebagian daripada pemberantasan. Kalau pemberantasan bukan hukumnya dipakai, kekuatan yang dipakai dan kekuasaan yang dimiliki sebagai alat pemberantas. Itu yang saya keberatan semuanya. Jadi kalau Bapak dan Ibu sekalian lihat sesuatu yang seharusnya tidak harus masuk, oh itu demi pemberantasan tidak pidana korupsi. Yang lain juga sama nanti, demi pemberantasan tidak pidana korupsi atau tidak pidana yang lain, yang tema besarnya adalah pemberantasan. Itu yang catatan pertama. Jadi hancurnya Republik Indonesia ini menurut pendapat saya, analisis kajian saya adalah diawali dari yang disebut sebagai proses legislasi. Yang kedua adalah kewenangan daripada eksekutif yang saya tidak perlu panjang lebar karena itu sudah disampaikan yang sangat bagus sekali dari yang sebelumnya. Yang ketiga adalah masalah penegakan hukum. Saya sependapat, saya hormat sama ICW, IPW. Saya hormat dia. Saya kira Bapak itu dari Kompolnas gitu. Saya Bapak Kompolnas gitu. Saya harapkan Pak Kompolnas itu ngomongnya seperti ini gitu. Saya harap gitu ya. Tapi kalau saya lihat di TV dia ini ngomong nggak seperti itu. Saya berdoa Bapak geser ke Kompolnas atau Kompolnas diganti dengan IPW. Benar, saya akui Bapak luar biasa. Yang maksud saya gregetnya seperti itu. Kritik memperbaiki. Sangat sanggup sekali. Dan yang terakhir, bukan yang terakhir dulu, masih ada dua hal yang saya sampaikan. Sekarang kalau tadi ada keluhan-keluhan, bagaimana cara memperbaiki semua dalam penegakan hukum? Saya kira Bung Johnson sudah luar biasa. Saya akan garis bawahi kalau saya simpulkan bahwa Bung Johnson menuntut revolusi dalam pembaruan penegakan hukum. Saya setuju sekali. Harus ada revolusi dalam penegakan hak asasi manusia, sangat setuju sekali. Tapi sesungguhnya kita tidak mengeluhkan tadi, kalau ada suap menyuap kira-kira di jalanan itu siapa yang salah?
Saya pernah menulis satu tulisan saya, kalau memperbaiki polisi, memperbaiki jaksa, memperbaiki hakim, menurut saya jumlahnya sedikit. Tapi kalau memperbaiki rakyat Indonesia, jumlahnya amat sangat banyak. Saya menggambarkan, satu orang polisi yang baik, dia akan menularkan kepada rakyat Indonesia kurang lebih 30 orang akan menjadi orang baik. Karena komposisi di Indonesia itu kurang lebih 300 sampai 400 orang. Satu orang polisi membawahinya begitu. Jadi kalau polisinya tinggal di situ baik, berarti 400 orang itu adalah baik. Tapi sebaliknya, kalau satu orang polisi tidak baik, kurang lebih 400 orang bakal tidak baik. Demikian juga jaksa, demikian juga hakim. Hakim satu orang yang buruk hakim itu akan berefek kepada sekira 1.000 sampai 1.500 orang. Jadi kalau ingin baik 1.500 orang, jangan perbaiki 1.500 orang, perbaikilah satu orang hakim yang akan bisa menyelamatkan 1.400 orang. Demikian seterusnya sampai kepada Mahkamah Agung. Jadi kalau Mahkamah Agung satu itu banding berapa kira-kira? Jadi satu orang hakim agung kira-kira bisa mewakili sekian, menyelamatkan sekian banyak orang. Tapi sekali satu orang buruk itu bisa menghancurkan sekian banyak orang. Jadi kalau begitu apa? Saya masih ingat founding father kita atau pendiri Republik Indonesia mengatakan bahwa dalam bidang hukum itu yang penting adalah semangat penyelenggara negara. Kalau semangat penyelenggara negara baik begitu, insya Allah dia akan menular kepada rakyat Indonesia, akan juga semangat juga yang baik. Gitu. Itu sebaliknya. Kalau semangatnya tidak baik, itu menular kepada sistem sosial yang tidak baik, sistem bernegara yang tidak baik, semuanya menjadi tidak baik. Yang terakhir, harus diciptakan namanya evaluasi. Maksud saya adalah DPR itu harus ada evaluasi juga. Ini kalau misalnya ada banyak yang dilanggar undang-undangnya, emangnya anggarannya nggak dikurangi Pak ya? Dia yang menentukan anggaran sendiri, ya ini sendiri, tiba-tiba begitu disahkan, diujikan, kalah lagi di Mahkamah Konstitusi. Maaf, kalau saya sebut anggarannya agak banyak sedikit, apa ini undang-undang Bapak? Yang dinyatakan inkonstitusional paling tidak sementara. Cipta Kerja, berapa anggarannya Bapak? Jadi itu beberapa menit kemudian setelah disahkan ternyata inkonstitusional. Bingung saya lihatnya. Jadi gitu. Ini namanya forecasting study-nya dari produk dari legislatif ini kurang sahih, kurang bagus, kurang canggih. Karena mestinya harus diuji dengan instrumen yang lain-lain dilakukan agar supaya dia tidak dinyatakan inkonstitusional. Yang kedua saya ingin sampaikan sebagai rekomendasi adalah perlu ada namanya constitutional complaint. Jadi harus ada undang-undang yang baik, semuanya yang baik. Tapi kalau praktek penegakan hukum yang tidak baik, harus ada media untuk melakukan, lembaga yang menangani tentang komplain pelaksanaan konstitusi, peraturan-peraturan yang bersumber dari konstitusi. Itu namanya constitutional complaint. Harus ada. Kalau tidak ada, rakyat akan cari kemana. Seperti kasus yang tadi. Bahkan ada orang melapor itu dituduh melakukan fitnah. Melapor dituduh melakukan fitnah. Dia dihukum. Lantas boleh enggak nanya pada saya? Hakim dipidanakan. Jawabannya saya secara hukum tidak boleh. Kamu hanya boleh banding. Banding nanti saya menang atau kalah. Jadi saya agak bingung. Jadi kalau banding ya menang atau kalah. Terus kemudian kalau kalah lagi Pak, menaik menjadi kasasi. Pasti menang. Belum tentu juga menang. Kalau itu PK, belum tentu juga menang. Jadi tidak ada kepastian hukum. Ya. Jadi dan yang terakhir saya ingin sampaikan, kalau semuanya sudah ada lembaga pengawas dan sebagainya, ya, semuanya sudah ada lembaga pengawas dan sebagainya, kalau menurut saya adalah itulah bagian daripada apa istilah bahasa yang saya sebutkan adalah ada yang dikenal dengan perubahan yang terjadi itu perlu ada satu tadi saya katakan masing-masing punya pengawasan. Dan saya mohon maaf, seharusnya malulah itu lembaga-lembaga itu kalau sekarang banyak dibentuk komisi-komisi. Jadi tadi sudah ada komisi-komisi, ternyata dari LSM lebih canggih daripada komisi-komisi. Jadi dari teman-temannya lain juga lebih canggih itu. Mungkin juga ombudsman tadi sudah bagus ya, tapi nanti ada lebih canggih daripada ombudsman gitu ya. Saya kira itu penting untuk kita. Kalau tadi ada pembaruan yang akan datang, saya setuju kalau pembaruan itu dibongkar secara revolusioner. Terima kasih. Tepuk tangan paling meriah untuk Prof. Mudzakhir, luar biasa insight-nya ya.